Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis adalah salah satu wujud komitmen KPU Kabupaten Klaten dalam memberikan edukasi kepemiluan kepada sahabat pemilih melalui rangkaian dialog yang syarat akan informasi. Memasuki episode ke-7 kali ini, Dinamis akan mengangkat tema Nasib Logistik setelah Pilkada tahun 2020. Dipandu oleh Bapak Minarno dan narasumber Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Klaten, Bapak Agus Sutanta SIP. Selamat menyaksikan Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis hanya di channel YouTube KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Salam sehat selalu untuk semuanya. Jumpa lagi dengan program Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Saya sendiri, Minarno. Baik sahabat pemilih semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang logistik pasca Pilkada tahun 2020 Kabupaten Klaten. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Sahabat pemilih, Pilkada tahun 2020 telah dilaksanakan, namun demikian kita tahu bersama bahwa dalam kegiatan tersebut banyak berbagai logistik yang digunakan, terutama logistik kotak dan bilik suara. Sahabat pemilih, pada kesempatan ini di hari yang cerah, hari Kamis, akan kita hadirkan dari KPU Kabupaten Klaten, yaitu Bapak Agus Sutanta SIP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Klaten. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas Minarno. Baik Pak Agus, untuk sahabat pemilih mungkin ingin mengetahui banyak tentang logistik pasca Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020. Tentu kita sudah ketahui bersama bahwa telah dilaksanakan tanggal 9 Desember tahun 2020. Namun dengan Pak Agus, mungkin sahabat pemilih mengetahui bagaimanakah untuk keadaan dan posisi logistik pasca Pilkada tahun 2020 Kabupaten Klaten. Oke, terima kasih Mas Minarno. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat KPU Kabupaten Klaten yang saya hormati dan saya cintai. Banyak sekali logistik yang digunakan pada Pilkada 2020. Berbagai macam formulir, surat suara, kotak, dan bilik. Nah, di pasca Pilkada ini tentunya banyak sekali logistik-logistik yang ada masa retensi, ada juga yang sudah menjadi bahan habis pakai. Di antara yang masih dalam retensi itu diantaranya formulir C, ada juga daftar perolehan suara itu sifatnya permanen. Namun ada juga yang sifatnya tidak permanen, seperti surat suara itu masa retensinya sejak pemungutan sampai dengan pasca pelantikan calon bupati terpilih, 1 bulan pasca pelantikan itu masa retensinya habis. Termasuk kotak suara dan bilik suara. Kotak suara dan bilik suara itu barang habis pakai. Jadi semua barang-barang itu pasca pemungutan, pemilihan dan pemungutan masuk gudang KPU. Selalu semuanya tersimpan di gudang KPU. Baik Pak Agus, mungkin untuk sahabat pemilih ingin mengetahui bersama berapakah jumlah bilik dan kotak suara untuk pelaksanaan pilkada? Terima kasih Mas Min. Untuk kotak suara itu sejumlah 2.550, sedangkan untuk bilik suara itu sebanyak 12.750. Itu waktu pelaksanaan
melaksanakan Pilkada Klaten tahun 2020. pada bulan Desember, tanggal 9 bulan Desember 2020. Sekarang ini Pak Agus, mungkin ya udah berapa bulan ini, udah hampir setengah tahun ya Pak Agus ya. Ya, Untuk logistik kota dan bilik, mungkin sahabat pemilih semua ingin mengetahui di manakah sekarang untuk logistik kota dan bilik itu sendiri Pak Agus. untuk kotak suara dan bilik suara sampai saat ini masih tersimpan rapih di gudang KPU. Juga termasuk surat suara, termasuk surat suara itu kurang lebih sebanyak 988.344 lembar. Ini juga harus dimusnahkan. Baik Pak Agus, berarti untuk kotak dan bilik itu harus diadakan pemusnahan. Iya, semacam pemusnahan. Baik Pak Agus, namun demikian, bagaimanakah untuk proses pemusnahan itu sendiri Pak Agus? Untuk logistik kota dan bilik itu sendiri, apakah strategi yang digunakan KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan pemusnahan dan penghapusan logistik sendiri itu Pak Agus? Ya, gini Mas Minarno, untuk kotak suara dan bilik suara ini sudah kami laporkan ke KPU RI. Jumlah besarannya, kuantitasnya sudah kami laporkan. Akan mohon izin untuk ke Sekjen untuk dihapuskan. Juga termasuk surat suara, surat suara ini juga, kalau surat suara prosedurnya agak berbeda sedikit. Kalau kotak dan bilik itu kita langsung ke Sekjen. Tapi kalau surat suara ini karena ada retensi arsipnya, kita harus izin ke ANRI dulu. Setelah ANRI keluar izin, nah kita baru mengusulkan ke Sekjen untuk dihapuskan. Alhamdulillah untuk KPU Klaten sampai hari ini sudah turun suratnya dari Sekjen dan sekarang sudah proses untuk penghapusan ke KPKNL Surakarta. Baik Pak Agus. Sahabat milih, kita ketahui bersama bahwa untuk pemusnahan dan penghapusan logistik terutama kota dan bilik tidak semata-mata KPU Kabupaten Klaten untuk menghapusnya harus sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai peraturan yang ada, bahwa proses dan perjalanan waktu baru dilaksanakan KPU Kabupaten Klaten. Pak Agus, jadi bagaimanakah pengelolaan selanjutnya untuk kotak dan bilik sekali pakai? Apakah bisa dipergunakan lagi untuk pemilu yang akan datang dari KPU Kabupaten Klaten? Ya, gini Mas Minarno, sesuai peruntukannya ya. Jadi kotak suara dan bilik suara ini adalah pada dasarnya barang habis pakai, hanya sekali pakai. Jadi setiap ada tahapan pemilihan pemilihan itu harus ada pengadaan kotak dan bilik. Setelah selesai, kotak dan bilik ini harus karena statusnya adalah persediaan habis pakai, selesai penggunaannya ya harus dihapuskan. Kalau ada nilai ekonomisnya ini bisa melalui penghapusan melalui lelang. Namun ini harus seizin juga ke Sekjen. Untuk proses pelayanan sendiri Pak Agus, standar harga yang digunakan untuk nilai dalam arti nilai baik per harga per A atau harga global, apa yang didasar dari KPU Kabupaten Klaten untuk menilai suatu barang itu sendiri Pak Agus, untuk pelelangan Pak Agus? Baik sekali Mas Minarno. Untuk nilai kotak maupun bilik suara ini tidak semata-merta KPU Klaten membuat angka, gitu, membuat angka secara personal. Jadi kotak dan bilik ini mestinya kita melalui survei harga pasar dulu di lapangan.
terkait dengan nilai ini kita mengambil beberapa sampling. Kita bawa kotak dan bilik ini untuk ditimbang persatuannya berapa gram kotak dan bilik, terus melalui beberapa konsumen atau pasar, nanti nilai itu kita buat standar rata-rata, dan itulah nanti yang akan menjadi nilai limit yang akan kita ajukan ke Sekjen untuk izin penghapusan. Jadi nilainya ini nanti sebagai bahan baku KPU untuk mohon lelang ke KPKNL setelah mendapatkan izin dari Sekjen KPU RI. Baik Pak Agus, berarti kita sudah mengetahui bahwa bersama untuk sahabat milih, untuk harga dan prosedur untuk pelelangan logistik pasca Pilkada tahun 2020 dari KPU RI telah menggunakan beberapa tahapan sesuai yang dilakukan oleh Bapak Agus sendiri. Kita tahu bersama bahwa standar harga bermacam-macam untuk penilaiannya. Baik Pak Agus, untuk peserta lelang sendiri Pak Agus, itu bagaimanakah prosesnya untuk seandainya dari masyarakat atau warga masyarakat Kabupaten Klaten ingin mendaftar sebagai pelelang, itu bagaimana Pak Agus? Baik sekali Mas Minarno. Jadi pada dasarnya lelang itu boleh saja siapapun ikut lelang, sepanjang punya KTP elektronik dan mendaftarkan di websitenya KPKNL yaitu lelang.go.id. Di sana mendaftar di sana dengan ketentuan yang dibuat oleh KPKNL, yang semua aturannya ada di KPKNL. Jadi KPU Kabupaten Klaten mengajukan usulan lelang ke KPKNL, semua aturan-aturan lelang itu ada di KPKNL. Jadi syarat untuk mengikuti lelang itu siapapun boleh mengikuti sepanjang mempunyai KTP elektronik. Terus mendaftar di lelang.go.id dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh KPKNL. Tentunya mesti saja ikut lelang, membayar biaya lelang dan seterusnya, pelunasan, pasca pelunasan baru bisa mengambil barang. Namun sebelum ikut lelang mestinya monggo siapapun yang ikut lelang bisa melihat langsung kondisi logistik yang ada di gudang KPU Klaten. Jadi bisa menafsir kira-kira berapa, kira-kira sesuai enggak saya mau melelang berapa, kayak gitu. Jadi semua barang ada di gudang, prosedur lelang mudah, sepanjang memiliki KTP elektronik, berdomisili dimanapun, jadi tidak ada batasan, yang penting punya KTP elektronik. Baik bagus. Mungkin sahabat milih semua, mungkin ada yang ingin mengetahui lebih banyak sebenarnya logistik pasca Pilkada tahun 2020 untuk Kabupaten Klaten, sebenarnya barang itu milik siapa setelah pelelangan, uangnya itu kemana, apakah di KPU atau di mana itu Pak Agus? Mungkin sahabat pilih mengetahui. Oh iya, terima kasih Mas Minarno. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang saya hormati, jadi hasil lelang tentu saja bukan miliknya KPU Kabupaten Klaten, bukan miliknya KPU Klaten, dan itu nanti penjenengan semua manakala menang lelang setelah membayar biaya lelang, dan biaya lelang itu nanti yang ditentukan oleh KPKNL, hasil lelang tentu saja masuk kas negara. Baik, berarti jadi bukan miliknya KPU. Yang masuk di kas negara ya Pak Agus. Betul sekali Mas Minarno. Sahabat milih, kita garis bawahi bahwa hasil lelang untuk logistik pasca Pilkada tahun 2020 Kabupaten Klaten, uang hasil lelang milik kas negara, bukan di KPU Kabupaten Klaten.
Bagi sahabat pemilih, demikian tadi dialog kita hari ini. Semoga dapat memberi wawasan dan pengertian bersama bagi sahabat pemilih semuanya untuk logistik pasca Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020. Dan kita bisa mencermati bersama, mengetahui bersama bahwa logistik pasca Pilkada tahun 2020 Kabupaten Klaten hari ini telah proses pelelangan dan perizinan dari Sekjen dan KPU RI serta Angri, dan untuk selanjutnya tinggal menunggu hasilnya. Baik, untuk Bapak Agus, kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini bisa berbincang-bincang bersama, bahwa untuk ini semua untuk pengetahuan bersama untuk sahabat pemilih terutama di KPU Kabupaten Klaten. Demikian yang dapat kita sampaikan, dan jangan lupa like, comment, share YouTube KPU Kabupaten Klaten. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.